maupun menawarkan pelayanan yang berharga dalam kebudayaan masyarakat. Nah, sekali lagi dalam hal yang akan kita bahas, kita bicara mengenai kehidupan berkeluarga, hubungan suami istri maupun hubungan orang tua anak. Kemudian halaman yang ketiga ini J.P. Chaplin. Kecerdasan. Berikutnya halaman yang ketiga. Kecerdasan merupakan suatu kemampuan menghadapi serta menyesuaikan diri. Kecerdasan merupakan satu kemampuan untuk menghadapi sesuatu serta menyesuaikan diri terhadap situasi baru dengan tepat dan efektif. Kemudian berikutnya, dari yang terakhir, dari Anita Woolfolk. Kecerdasan merupakan kemampuan untuk belajar keseluruhan pengetahuan yang diperoleh serta kemampuan dalam beradaptasi dengan situasi baru maupun lingkungan pada umumnya. Kemampuan untuk belajar, membaca, mengasah keterampilan, dan dalam hari ini dalam pernikahan, dalam berkeluarga. Kami mencoba mendeskripsikan dalam konteks berkeluarga. Halaman berikutnya. Nah, kecerdasan berkeluarga adalah kemampuan untuk memahami apa yang terjadi dalam keluarga, kemudian mampu menyelesaikan masalah tersebut, dan terus berkemajuan untuk menghasilkan keluarga yang lebih baik. Nah, definisi ini kami coba diskusikan tadi siang, saya, Pak Budi Abdi Patra, Pak Budi Prasetya, kita coba dari definisi para ahli, lalu kalau dihubungkan, ditarik kepada kehidupan keluarga, lalu bagaimana penerapannya seperti apa? Kemampuan untuk menghadapi, memahami apa yang terjadi. Dalam kehidupan kita berkeluarga, kadang-kadang ada konflik suami istri, ada persoalan-persoalan, ada kerenggangan-kerenggangan hubungan yang terjadi dalam suami istri, kemudian juga ada situasi yang dingin. Kalau negara itu ada perang dingin antara satu negara dengan negara yang lainnya, perang dingin antara orang tua dan anak-anak, masalah meledak sih tidak, tapi kadang-kadang hubungan yang hangat juga tidak. Nah, ketika kita mencoba memahami, mendeteksi keluarga kita, itu sebetulnya apakah keluarga yang menyimpan masalah atau keluarga yang sebetulnya, oke, kita punya masalah, tapi kita mari selesaikan sama-sama. Tentu tidak ada keluarga yang bebas masalah, tentu tidak ada. Setiap situasi, setiap keadaan kita selalu menghadapi masalah. Tapi maksud saya begini, ya kadang-kadang kita ini sebetulnya keluarga ini sebetulnya menyimpan masalah menjadi seperti api dalam sekam, perang dingin, tidak sampai meledak tapi perang dingin, tidak sampai terjadi perang dunia tapi perang dingin. Atau sebetulnya begini, kita punya masalah, kita sadari masalah itu, lalu kita bersama-sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi karena itulah yang pertama adalah kemampuan memahami apa yang terjadi. Apakah kehidupan Bapak Ibu dan semua saudara dalam berkeluarga, hubungan suami istri, kita mendeteksi ini sebetulnya saya dengan istri ini oke, atau ada ganjelan, ada sesuatu yang kita simpan, tapi ya sudahlah. Atau sebetulnya kita betul-betul aku oke nih dengan suamiku, dengan istriku, tidak ada masalah sama sekali, tidak ada sesuatu yang saya pendam, yang saya simpan. Kemudian dengan anak-anak kita, apakah hubungan kita juga cair? Hubungan kita juga langsung? Atau sebetulnya kita dalam satu rumah, tapi kita tahu, oh anak kita ini enggan. Kalau begitu diajak ngobrol, langsung lari. Diajak makan bersama, menghindar. Diajak ngobrol, dia bilang ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Oh, ini anakku sebetulnya sedang menghindar. Nah, itu semua kan masalah. Kemampuan untuk mendeteksi, kemampuan untuk memahami apa yang terjadi.
Nah, setelah kita bisa memahami, ini keluargaku kok tidak hangat ya, ini sepertinya istriku ada sesuatu yang dia simpan dan dia pendam. Nah, itulah yang sering kali terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang sepertinya memendam sesuatu. Ada sesuatu yang tidak terungkapkan, ada sesuatu yang dia pendam, keluhan terhadap suami, keluhan terhadap istri, komplain terhadap anak-anak, ada sesuatu yang dia pendam. Nah, kemampuan untuk memahami sebetulnya apa yang kita pendam ini, lalu kita memiliki, lalu bagaimana menyelesaikannya, kemampuan untuk menyelesaikan. Dan yang berikutnya adalah terus berkemajuan untuk menghasilkan keluarga yang lebih baik. Yang pertama memahami, ya, yang pertama memahami akan masalahnya, yang kedua mencari jalan keluar, yang ketiga ini adalah berkemajuan, mengupayakan kemajuan. Ya, kalau dikatakan negara ini maju kan berarti ada kemajuan-kemajuan yang diraih ya dalam teknologi, dalam transportasi, dalam teknologi pangan dan sebagainya, ada kemajuan-kemajuan yang diraih. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam keluarga kita itu hanya bertahan, hubungan suami istri bertahan ya pada garis yang sangat tipis sekali, yang kadang-kadang ini bisa putus setiap waktu. Hubungan orang tua dan anak itu ringkih sekali atau rentan sekali. Ya, anak tiba-tiba memberontak, orang tua tiba-tiba berteriak dan sebagainya. Nah, yang saya maksud dengan berkemajuan adalah apakah hubungan kita suami istri makin menyenangkan, hubungan orang tua anak makin hangat, ya kita atmosfer keluarga itu makin positif, makin penuh dengan sukacita, makin penuh dengan damai sejahtera. Jadi semua tolok ukur dalam kehidupan berumah tangga itu meningkat, ya itu meningkat. Bahkan dalam diskusi siang hari ini, ya saya sampaikan bahwa sebetulnya dalam konteks suami istri, ya selain hubungan yang atmosfer yang ada di rumah tangga, apakah hubungan suami istri, ya hubungan apa namanya, hubungan suami istri, ya hubungan badan suami istri itu meningkat atau tidak, atau semakin jarang kita lakukan atau tidak, atau jangan-jangan udah dalam tanda kutip udah bosan, tidak ada sesuatu yang menarik. Nah, sebetulnya itu pun juga merupakan hal yang bisa merupakan indikasi apakah kita ini berkemajuan atau tidak dalam hubungan suami istri. Ya, jadi itu adalah pengertian kecerdasan berkeluarga, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk mengupayakan kemajuan demi kemajuan. Nah, itu semua saya berharap pembahasan pada malam hari ini akan menolong kita semuanya untuk menyadari, nah kita ini ada di mana? Kita ini ada di mana? Kita ini pada posisi bertahan. Ya Pak, ini bisa bertahan sudah puji Tuhan. Ini bisa bertahan. Saya coba menahan diri sedemikian rupa sehingga jangan sampai retak, jangan sampai pecah, dan jangan sampai meledak. Oke, kemampuan bertahan mungkin juga patut diapresiasi, tapi yang kita inginkan sebetulnya bukan bertahan, tapi lalu bagaimana menemukan jalan keluarnya dari permasalahan tersebut. Dan kemudian setelah kita bisa keluar dari permasalahan tersebut, ayo kita pikirkan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah kemajuan untuk kita semuanya, baik hubungan suami istri maupun hubungan orang tua anak. Nah, berikutnya, kalau kita tidak memiliki kecerdasan, berarti ya ini kebalikannya, ini untuk menolong kita nih. Untuk kalau begitu Pak, saya ini seperti apa kira-kira? Nah, saya berharap beberapa deskripsi ini akan menolong kita semuanya. Yang pertama adalah terbenam dan terhisap dalam masalah. Masalah yang sama,
terulang terus-menerus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kebanyakan begini ya, kebanyakan sumber masalah dalam kehidupan rumah tangga itu biasanya sama. Itu biasanya sama dan berulang. Ya, konflik yang terjadi antara saya dan Bu Indah itu sejak dulu sama. Sejak dulu sama. Tinggal begini intensitasnya, frekuensinya, lalu mutu masalahnya. Mutu masalahnya, oh, ini masalah ini berat nih. Ya, 3 hari 3 malam kita dirundung masalah itu. Atau oke, sudah jauh lebih baik, frekuensinya berkurang. Kalau dulu seminggu sekali, ya ini berkurang sebulan sekali, 2 bulan sekali, setengah tahun sekali. Nah, itu berkemajuan dalam konteks bermasalah. Lalu ya dikata timbul masalah beberapa menit selesai. Dulu 2 hari 2 malam misalkan. Nah, kalau kita terbenam dalam masalah dan kebanyakan masalah hubungan suami istri, orang tua anak, itu ya pemicunya itu sama. Ya, pemicunya itu sama. Misalkan kalau orang tua anak ya yang sering saya alami, sikap orang tua terhadap anak yang terus apa tuh menekan, apa tuh, menanya, istilahnya apa tuh, menginterogasi terus menerus, mengomeli, ya menyinyiri terus menerus, itu kebanyakan yang dilakukan oleh orang tua. Itu juga yang selalu saya lakukan dahulu. Saya tidak pernah puas dengan pencapaian anak-anak saya. Akibatnya apa? Saya nyinyir, saya interogasi, saya kuliahi, saya beri semester pendek, saya marahi. Nah itu terulang bertahun-tahun. Masalahnya sama berulang bertahun-tahun. Nah, problemnya adalah saya tidak menyadari itu. Saya tidak menyadari bahwa itu masalah. Akibatnya apa? Anak-anak menghindar. Anak-anak tidak suka dengan saya. Tidak suka dengan kami. Karena mereka begini. Kalau saya duduk lebih dari 5 menit dengan orang tua saya, ujungnya diinterogasi. Jadi mereka tidak pernah jenak, tidak pernah bertahan duduk 2-3 menit. Ya, mereka duduk sebentar, lalu mereka akan pergi dengan alasan apapun. Karena kalau itu berlangsung lebih dari 5 menit, ujungnya interogasi, ujungnya nasihat, ujungnya tidak puas. Nah, bisakah misalkan lalu dengan anak kita belajar memahami, kita belajar menerima, kita belajar bersimpati dengan pergumulan mereka, dan kita berdiri di posisi mereka. Terbenam dalam masalah, lalu menyerah dengan keadaan, dan bahkan tidak jarang keluar dari pernikahan atau perceraian. Jadi terbenam dalam masalah yang sama selama bertahun-tahun, selama rentang waktu yang terus-menerus, dan tidak menyadari. Yang kedua adalah tidak bisa menemukan jalan keluar yang harus dilakukan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya tidak bosan-bosannya untuk berbagi pengalaman, berbagi pelajaran dalam rahasia berkeluarga, kemudian dalam Christ Center Family, keluarga yang berpusatkan kepada Kristus, kita belajar bereaksi, bagaimana Kristus bereaksi, kemudian juga ada harmoni keluarga, kita semuanya belajar kembali. Saya membagikan pengalaman, saya membagikan apa yang saya pelajari, supaya apa? Kita bisa menemukan jalan keluar yang harus dilakukan. Kemudian apalagi yang menjadi bukti ketidakcerdasan kita? Mengandalkan ego dan tidak menunjukkan hati kita kepada Sang Pencipta pernikahan. Tidak berpusatkan kepada Kristus, tapi berpusatkan kepada ego sendiri. Nah, itulah pengertian awal daripada kecerdasan berkeluarga, dan kita bisa mendeteksi sejauh mana kecerdasan kita. Ya, jangan katakan, wah Bapak lebih cerdas. Tidak. Ya, saya juga masih terus belajar. Saya masih terus belajar dalam hubungan suami istri, dengan Bu Indah, dengan anak-anak, sekarang dengan menantu. Saya mencoba terus mencermati apakah yang saya lakukan ini cukup baik atau tidak, bagaimana tanggapan mereka dan sebagainya.
Nah, kemudian saya, Pak Budi, Pak Dua Budi ya, Budi Abdi dan Budi Pras, kami mencoba mendeskripsikan. Lalu bagaimana nih? Bagaimana komponen-komponen apa, bagian-bagian apa yang kita perlu ingat? Ya, kita coba siapkan 3 hal. Tentu memang tidak cukup dan tidak memadai. Ya, sebetulnya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pembahasan yang lebih, saya banyak siarkan di Harmoni Keluarga di YouTube, meskipun dalam bentuk cerita yang populer. Ya, dalam Harmoni Keluarga itu memang kita kemas dalam bentuk yang populer, tapi sebetulnya prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip kebenaran. Ya, meskipun kita kupas, kita sajikan dalam bentuk yang populer. Ya, Bapak Ibu tentu bisa belajar dari situ. Ada banyak faktor, ada banyak komponen. Nah, kita coba menyajikan 3 hal yang cukup mendasar. 3 hal yang cukup mendasar. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah. Nah, yang pertama komponen kecerdasan keluarga yang pertama adalah kemampuan untuk selalu kembali ke tujuan awal, selalu mengingat kepada tujuan awal, visi mula-mula dari berkeluarga. Kalau kapal punya kompas, mereka selalu melihat, saya ini utaranya, saya harus ke kanan 20 derajat. Setiap kali dia akan melihat utara, dan setiap kali dia akan mengarahkan 20 derajat ke kanan. Setiap kali ada badai kiri kanan, mungkin kapal itu berputar dan sebagainya, goyang kiri, goyang kanan, begitu badai itu tenang, dia akan cari mana utara. Dia ada di mana, utaranya di mana, yang kita tuju di mana, lalu dia akan arahkan kembali. Nah, kembali ke tujuan awal. Jangan sampai kita terhisap dan terjerembab ke dalam konflik kehidupan berkeluarga yang terus-menerus tanpa dasar. Nah, tujuan awal kita harus selalu menyadari, melalui pernikahan, manusia melihat gambar Allah. Allah rindu melalui keluarga, gambar Allah terlihat di dunia ini. Keluarga adalah tempat kita belajar mengenal Allah. Bahkan hubungan suami istri itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Berfirmanlah Allah dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sehingga supaya mereka berkuasa. Perhatikan baik-baik. Lalu pada ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita harus sadar, platform kita, rancangan kita, suami istri, itu adalah rancangan yang segambar dengan Allah. Betapa ajaibnya, betapa mulianya. Memang dosa, setan, iblis, si jahat itu merusak kita sedemikian rupa, sehingga rupa dan gambar kita itu berantakan. Rupa dan gambar kita itu berantakan. Padahal kita tahu rupa dan gambar kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itulah Tuhan menjanjikan akan ada pemulihan. Pemulihan, dan saya sangat yakin pemulihan yang pertama tentu pemulihan pribadi kita masing-masing. Pemulihan yang kedua itu adalah pemulihan keluarga, pemulihan suami istri, pemulihan orang tua anak, baru kemudian pemulihan gereja, pemulihan jemaat, dan pemulihan segala sesuatu. Nah, kita harus ingat ini. Ketika kita sedang tertekan, kita terjerembab, kita terhisap dalam masalah, kita harus ingat, aku bisa nih. Ya, aku bisa untuk mengatasi segala sesuatunya. Karena aku diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini ajaib. Bahwa iblis merusaknya memang iya, tapi Tuhan sedang memulihkannya. Yang kedua, halaman yang ke-8. Melalui pernikahan, manusia
melipat gandakan gambar Allah. Allah memberkati mereka, laki-laki dan perempuan, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Dalam kitab Maleakhi dikatakan, Tuhan merindukan keturunan ilahi. Allah rindu setiap pernikahan dapat melahirkan dan melipat gandakan gambar Allah di muka bumi atau keturunan ilahi. Itu yang Allah rindukan. Jadi dari sini kita bisa belajar, kita sebagai orang tua, Allah merindukan kita bisa menolong anak-anak kita, mendidik, membina, dan mengajar anak-anak kita, supaya mereka bertumbuh menjadi serupa dengan Allah. Itu adalah kerinduan yang Allah rindukan dan yang anak-anak kita rindukan. Anak-anak kita, mereka tidak meniru orang lain. Mereka tidak meniru dunia. Yang mereka pertama kali tiru adalah orang tuanya. Mereka belum mengenal dunia, mereka mengenal orang tuanya. Mereka belum mengenal Tuhan, mereka mengenal akan orang tuanya. Sayangnya, kesempatan itu seringkali kita sia-siakan. Sebagai orang tua, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan hobi kita sibuk dengan kesenangan kita disibukkan dengan media sosial yang menyita, yang menghabiskan waktu kita berjam-jam, lalu waktu untuk anak itu tidak ada. Kita serahkan anak kita kepada pengasuh anak, kita serahkan mereka kepada HP, udah kasih HP, kasih tab aja, kasih iPad, lalu kita beri tontonan, dia akan diam. Padahal sebetulnya begini, anak-anak kita itu ingin mendengar daripada kita. Mereka ingin mendapatkan gambaran ilahi itu dari kita. Sayang sekali. Sebetulnya kalau masa-masa itu kita lewatkan, saudaraku, itu sebetulnya merupakan mimpi buruk bagi anak kita. Tidak ada salahnya kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik. Tidak ada salahnya kita memberi les kepada anak-anak kita dengan berbagai macam keterampilan olahraga, musik, semuanya keterampilan kita sodorkan kepada anak-anak kita, dan kita berharap anak-anak kita akan terampil penuh dengan keterampilan, pintar segala bidang. Tapi ada satu yang kita lupakan, kita tidak menolong mereka untuk mereka mengenal penciptanya. Kita tidak menolong mereka supaya mereka segambar dengan Allah. Nah, itu saya ingin sampaikan, itu sebetulnya adalah mimpi buruk bagi anak-anak kita. Itu api dalam sekam bagi anak-anak kita. Itu seperti bom waktu dari anak-anak kita. Mungkin mereka senang dengan tayangan yang ada di HP mereka, tapi sebetulnya bahwa sesuatu kerinduan yang mereka mungkin tidak terungkap, tapi ada bahwa mereka sebetulnya ingin mengenal penciptanya. Dan mereka ingin diarahkan supaya pertumbuhan mereka itu segambar dengan penciptanya. Karena itulah yang sebetulnya pada hakikat, pada esensi pertama daripada penciptaan, saya, saudara, dan anak-anak kita semuanya itu diciptakan dan segambar dengan Allah. Dosa merusakkannya. Dan ketika Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita, itu memulihkannya. Nah, kita sebagai orang tua, kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya kesempatan yang terbaik untuk menolong anak-anak kita menjadi mengenal akan Allah dan bertumbuh dalam keserupaan dengan Allah. Kalau tidak, itu mungkin adalah salah satu hal yang nanti satu waktu kita akan paling sesali. Karena itulah saya mendorong kalau ada Bapak Ibu yang punya anak yang masih kecil, bersyukurlah. Bersyukurlah. Itu kesempatan yang baik. Kita ada seminar mendidik anak. Kalau Bapak Ibu, Pak, saya lewat itu. Kita masih punya filenya. Ada banyak sekali rekaman seminar mendidik anak. Pelajarilah. Habiskanlah waktu saudara dengan anak-anak saudara. Oke, kita punya hobi, kita perlu ke kafe, kita perlu reuni dengan teman-teman kita perlu healing, ya. Tapi jangan abaikan anak-anak kita, jangan serahkan kepada yang lainnya.
Jangan serahkan kepada yang lainnya. Pagi sekolah, siang sekolah, habis sekolah les ke sana kemari sampai malam. Habis malam dia datang ke rumah, kita nonton TV, kita main media sosial, kita melakukan kesibukan, lalu kita suruh mereka tidur dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak punya kesempatan. Padahal keturunan itu, anak-anak itu dipercayakan Tuhan kepada kita supaya mereka belajar siapa penciptanya, supaya mereka mengenal akan Allah anaknya, mengenal Allah anaknya. Jangan sampai justru anak-anak kita kecewa, tidak ingin mengenal Allah ayahnya, karena ayah, orang tua yang mereka hadapi setiap hari, itu tidak mencerminkan keserupaan, kesegambaran dengan Allah. Sehingga mereka mengatakan, aku tidak ingin mengenal Allah ayahku. Akibatnya mereka menjadi agnotis, mereka menjadi, bahkan mereka memilih mungkin terserahlah, aku tidak mau pusing dengan agama-agama, aku tidak mau pusing dengan Allah, dan bahkan tidak jarang memilih untuk menjadi ateis. Itu semua karena kita menghilangkan, mengabaikan kesempatan itu. Jadi karena itu kembalilah ke sini, belajarlah kembali. Tentu dalam waktu 1 jam ini kita tidak bisa belajar bagaimana kita mendidik anak dengan semua rentang usia yang ada. Belajarlah, belajar, belajar, belajar. Kalau Bapak Ibu punya anak yang masih anak-anak, bersyukurlah, ya, belajarlah. Saya mendorong setiap ayah dan setiap ibu menjadi ahli, menjadi orang yang ahli mendidik anak. Sekali lagi, saudara tidak dilarang melakukan hobi saudara. Saya suka tanaman, meskipun tidak ahli, tapi saya suka menggeluti tanaman. Ya, saya suka berkendara, meskipun tidak sampai bagaimana. Kadang-kadang begini, orang menghabiskan waktu untuk mempelajari sesuatu dengan hobi mereka, dengan kesukaan mereka, tapi sejujurnya saya jarang melihat orang tua yang secara mandiri itu mereka belajar dan menjadi ahli dalam mendidik anak. Saya mendorong seharusnya setiap orang tua, ayah dan ibu, dan terutama ayah, mereka harusnya menjadi ahli, seorang ahli yang mendidik anak. Semua bahan bisa dipelajari. Sekali lagi, tolong jangan abaikan kesempatan emas ini. Kita bukan hanya kita yang akan kecewa, anak-anak kita juga akan kecewa ketika mereka tidak bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, misalkan, karena orang tua tidak mengajarinya, orang tua tidak mendidik dan membinanya. Yang berikutnya, halaman yang ke-9, melalui pernikahan manusia menaklukkan bumi, dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan barang burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jikalau seluruh muka bumi dipenuhi dengan gambar Allah, maka seluruh dunia sedang ditaklukkan atau dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Desain awalnya adalah beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ini harus dikembalikan sebagai visi keluarga. Kalau Bapak Ibu dikaruniai anak, bersyukurlah, lewat anak, lewat cucu, itu bumi dipenuhi dengan kemuliaan akan Allah. Tidak salah gereja berkembang. Sekali lagi, tidak salah gereja berkembang. Gereja berkembang, ibadah sehari 7-8 kali, tidak salah Bapak Ibu sekalian. Namun janganlah peran keluarga, orang tua, dan anak-anak itu diabaikan. Diabaikan, karena mereka membutuhkan. Itulah visi awal, itulah visi mula-mula. Melalui pernikahan, ada pelipat gandaan gambar Allah di muka bumi, sehingga bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Kembali kepada tujuan awal, seperti yang Tuhan maui, ya, itu seperti yang Tuhan inginkan. Kembali kepada
tujuan awal. Nah, sekarang hal yang kedua, komponen kecerdasan yang kedua. Nah, saya hampir lupa. Saya sudah disenggol oleh istri saya. Karena perjanjian begini, setelah saya menyampaikan pada bagian yang pertama, gantian dia. Maafkan istriku. Nah, sekarang mari kita dengarkan Bu Indah. Tuhan, malam hari ini saya mau sharing sedikit dari apa yang ketika saya berdoa untuk pertemuan malam hari ini, Tuhan ingatkan kembali kepada tujuan awal. Sesungguhnya tujuan yang Tuhan berikan dalam setiap kita itu sudah ada, sudah didesain, dan Tuhan itu sudah berikan juklaknya ya, petunjuk pelaksanaannya bagaimana kita suami istri. Nah, saya sekedar mau mengingatkan karena saya juga diingatkan akan firman Tuhan ini. Sederhana sekali dan saya pasti saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sering mendengarkan dan tahu akan ayat-ayat ini. Hanya ada 2 ayat yang mau saya sampaikan. Yang pertama ada 1 Petrus 3 ayat 1. Dikatakan begini, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saya katakan buat istri-istri yang pertama, dikatakan ayat ini, tunduklah kepada suamimu. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang istri. Dia sudah menikah selama 10 tahun dan dia berkata pada saya, Bu, saya menjadi istri yang bukan nunduk, Bu. Bukan tunduk, tapi nanduk, Bu. Bagaimana, Bu, menjadi seorang istri yang bisa tunduk? Saya berkatakan yang pertama, kalau kamu menyadari bahwa firman Tuhan berkata, uh, kita sebagai seorang istri itu tunduk. Yang pertama, kesadaranmu akan firman Tuhan itu bagus. Hal yang kedua, bagaimana kita menjadi istri yang tunduk? Hal yang kedua sebetulnya mudah, menurut saya mudah, karena ya lakukan saja. Dengan anugerah Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau menjadi istri yang tunduk. Jangan kita cerdas, jangan kita cakap, melakukan banyak hal. Istri-istri seperti yang saya baru ketemu itu, dia seorang ibu rumah tangga, seorang istri yang pelayanannya luar biasa. Sampai dia dari Jakarta dan dia datang ke Jogja, dia pelayanan di sebuah di desa di dekat Jogja ini. Oleh sebab itu dia bertemu dengan saya selama beberapa hari. Saya katakan, kamu menjadi istri yang luar biasa, menjadi wanita yang luar biasa, saya katakan. Tapi belum tentu suamimu berkata kamu istri yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita, saya malam hari ini sebagai wanita-wanita, ayo kita menjadi istri yang luar biasa, yaitu istri. Kalau kita katakan aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, kita juga mesti taat akan firman Tuhan. Yang pertama sebagai istri, kita mesti belajar taat, menjadi tunduk. Karena ketika kita tunduk, kita mesti sadar bahwa aku tunduk bukan karena aku takut pada suamiku, aku mau kelihatan baik saja, tapi ketika aku tunduk, karena aku mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang tertulis. Dan katakan tadi yang bagian yang pertama, kembali kepada tujuan awal. Dan saya percaya ini tujuan awal yang Tuhan berikan juga kepada kita istri-istri, wanita-wanitanya Tuhan. Amin. Hal yang kedua, ayat yang ketujuh dikatakan, demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Malam hari ini saya juga mau mengingatkan kepada suami-suami, para suami, hidup bijaksana dengan istrimu. Hidup bijaksana itu mungkin di episode yang sebelum-sebelumnya Pak Yus pernah sampaikan juga. Tapi malam hari ini saya mau ingatkan ya, hidup bijaksana itu apa? Memenuhi setiap kebutuhan pasanganmu, memenuhi setiap kebutuhan istrimu, memahami dan kebutuhan. Nah, memahami kebutuhan pasangan dan memenuhinya. Jadi kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan dari istrimu. Kebutuhannya bukan hanya materi,
bukan hanya barang-barang, bukan hanya uang, tapi kebutuhan dari seorang istri. Bapak-bapak, malam hari ini saya mau kasih tahu, mau ingatkan, kebutuhan seorang istri adalah dimengerti. Perasaannya harus dimengerti. Itu lebih 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 apa ya, daripada sekedar uang menurut saya ya. Uh, mengerti, ketika Pak Yus mengerti perasaan saya, ketika saya sedang susah, ketika saya uh, me, menginginkan sesuatu dengan perasaan saya ketika beliau mengerti akan perasaan saya dan memenuhi kebutuhan saya tentang perasaan saya, itu akan lebih menyenangkan saya daripada sekedar dibelikan sesuatu. Itu yang pertama ya. Hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Dan yang berikutnya dikatakan masih untuk suami, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Menghormati seorang, seringkali dalam sebuah rumah tangga katakan, istri engkau harus menghormati, tunduk dan menghormati. Betul, kita sebagai istri harus tunduk dan menghormati suami kita. Tetapi suami-suami, engkau juga harus menghormati istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perhatikanlah dia, perhatikanlah selain perasaan kebutuhannya, tapi perhatikan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan akan istrimu. Itu artinya juga menghormati. Menghormati dia bukan hanya uh, memperhatikan, tapi melebih dikatakan sebetulnya arti ini adalah memuliakan, memuliakan, memuliakan akan pasanganmu. Seringkali jangan remehkan dia, jangan remehkan. Katakan firman Tuhan, katakan sebagai teman sebagai kaum yang lebih lemah, tapi belajarlah menghormati, belajar jangan meremehkan. Kadang-kadang saya bisa melihat beberapa suami istri, jangan meremehkan pasanganmu, jangan meremehkan pasanganmu, apalagi di depan orang-orang yang lain. Jangan meremehkan pasanganmu. Hargai, muliakan dia, muliakan dia. Ketika engkau sedang bersama dengan orang lain, kamu bisa melihat ketika kamu berbicara, ketika kita berbicara yang tentang istri kita, jangan merendahkan dia. Demikian juga suami, istri-istri, jangan merendahkan suamimu, karena itu bukan menghormati. Tapi biarlah kita masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, belajar menghormati, belajar memuliakan pasangan kita. Amin. Itu saja yang mau saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Indah. Jadi belajar kita menghormati, memuliakan akan pasangan kita. Bahkan kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang senang sekali menceritakan, katakanlah apa ya, ketidakberesan anak-anaknya. Wah, anakku begini, nakal dan sebagainya, dengan bangga dan sebagainya. Saya mendorong ya, saya mendorong kalau toh kita ingin menceritakan, ceritakanlah kepada Tuhan dalam doa. Baik, saya akan lanjutkan beberapa poin lagi, lalu saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman di radio, sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Baik, setelah yang pertama adalah komponen yang pertama adalah selalu kembali kepada visi awal, kepada apa yang Allah tetapkan dan rencanakan. Lalu yang kedua adalah mengingat dan membangun kembali nilai-nilai, sikap-sikap, nilai-nilai atau kebenaran-kebenaran, sikap-sikap yang merupakan karakter-karakter utama dalam sebuah keluarga. Nah, yang pertama adalah penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat. Betul, tanpa syarat. Jadi kita percaya begini, kita percaya bahwa pasangan yang Bapak Ibu dan sekarang ini bersama dengan saudara dalam pernikahan itu adalah pasangan yang paling cocok.
Ya, itu jodoh yang Tuhan anugerahkan. Bukan jodoh sempurna, bukan orang sempurna. Karena begini, karena kalau kita sempurna, kita akan diberi jodoh yang sempurna. Nah, kita ini kan tidak sempurna. Jadi jodoh kita harus tidak sempurna. Dan memang tidak ada yang sempurna. Kalau kita sempurna, Tuhan akan berikan jodoh yang sempurna. Jadi begini, jodoh saudara, istri atau suami yang sekarang bersama dengan saudara, pasti tidak sempurna. Dan tidak mungkin sempurna. Dia bukan pribadi yang sempurna, dan tindakannya tidak pernah sempurna. Masakannya tidak pernah sempurna, senyumnya tidak pernah sempurna. Nah, karena itulah perlu yang namanya penerimaan tanpa syarat terhadap pasangan maupun anak-anak kita. Menerima dengan utuh, dengan tulus, tanpa syarat. Kita belajar dari mana? Belajar dari Kristus. Terimalah di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, pasangan dan anak-anak. Seringkali ini dibicarakan di dalam konteks bergereja. Mari kita bicarakan itu dalam konteks berkeluarga. Pasangan dan anak-anak sama seperti Kristus telah menerima kita. Kunci penerimaan tanpa syarat adalah karena kita sudah diterima Kristus untuk kemuliaan Allah. Ketika kita menyadari aku yang bobrok, yang rusak, yang kacau, yang penuh kekurangan, diterima Kristus, dirindukan, diinginkan, diharapkan oleh Kristus apa adanya, dari situlah kita lalu, kalau begitu, kalau aku diterima, buat apa aku menuntut? Itu namanya tidak tahu diri. Kalau saya diterima di hadapan Kristus tanpa syarat, lalu ketika saya melihat Bu Indah dengan persyaratan, saya memandang anak-anak saya dengan persyaratan, maafkan saya, itu namanya saya tidak tahu diri. Jadi kalau Tuhan itu menerima syarat, menerima saya, kita semua tanpa syarat. Apa alasannya kita menerima orang tanpa syarat? Dan ketika apa alasannya kita harus menerima orang dengan syarat? Ya, jadi kita harus mengembangkan satu begini. Saya tidak punya komplain dengan istri saya. Saya tidak punya komplain dengan suami saya. Saya tidak punya komplain dengan anak-anak saya. Sekarang ini kita harus pada sebuah keputusan bahwa saya tidak punya komplain apapun terhadap mereka. Oke, itu satu hal. Saudara bertanya, Pak, apa tidak perlu perbaikan? Oke, itu dua hal yang berbeda. Ada waktunya saya bicara dengan anak-anak saya, bagaimana kalau kita coba lakukan ini, kamu kembangkan ini, ya mungkin ada baiknya kalau kamu mulai belajar seperti ini. Tapi itu ketika saya mengusulkan perbaikan, itu konteksnya, landasannya bukan karena saya komplain. Landasannya adalah saya menerima tanpa syarat, lalu kita bisa bersama-sama membangun di atasnya. Perbaikan perlu, koreksi perlu, ya, evaluasi perlu. Tapi dasarnya apa? Landasannya apa? Atmosfer utamanya apa? Adalah penerimaan tanpa syarat. Nah, kalau kita, saudara bisa bayangkan begini, saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara menyadari, kan saudara tahu bahwa sikap istrimu atau sikap suamimu itu sebetulnya tidak pernah puas dengan engkau, tidak pernah legowo dengan saudara. Saudara bisa bayangkan betapa sakit dan menderitanya kita ketika kita menyadari bahwa orang-orang yang serumah dengan kita itu sebetulnya tidak puas. Mereka punya komplain. Saudara bisa bayangkan itu menyakitkan. Itu menyakitkan kalau saudara menyadari bahwa ternyata pasangan saudara, anak-anak saudara itu tidak puas. Mereka bisik-bisik dengan temannya, aku tidak suka dengan papaku, dengan orang tuaku. Lalu sampai ke telinga saudara. Saudara bisa bayangkan itu. Saudara akan sakit. Hal yang sama. Kalau kita tidak puas mengembangkan, kalau kita tidak mengembangkan penerimaan tanpa syarat terhadap pasangan kita dan anak-anak kita, maafkan saya, itu sebetulnya kita sedang menyakiti, kita sedang lawan daripada penerimaan dan penolakan. Kalau kita tidak mengembangkan penerimaan tanpa syarat, kita sebetulnya secara sistematis sedang membangun penolakan yang masif, terstruktur, ya, masif,
ya sistemik kepada mereka semuanya. Jadi yang pertama adalah penerimaan tanpa syarat. Bukan berarti kita mengabaikan perbaikan evaluasi. Tentu setiap kita nih ya, setiap kita perlu mengembangkan perbaikan diri kita. Ya, saya pernah sampaikan, oke, kita harus memahami dan kita menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Ya, di selain kita diterima, kita harus sadar setiap kita harus mengembangkan diri, kita harus memperbaiki diri. Kita perhatikan apa yang disukai dan tidak disukai oleh pasangan kita. Ya, yang disukai kita lakukan terus, yang tidak disukai kita jangan lakukan. Nah, itulah perbaikan-perbaikan yang harus kita kembangkan. Yang kedua adalah kasih tak terbatas. Kasih menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Kasih itu berkorban. Kasih itu murah hati. Kasih itu memaafkan. Nah, kalau saudara Pak, seberapa banyak kita mengasihi suami dan istri dan anak-anak kita, ya tak terbatas. Dari mana kita mendapatkannya? Kita mendapatkannya dari kasih Kristus yang kita nikmati. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak terbatas, saudaraku, dan kita harus terus mengalaminya dan merenungkannya. Nah, dengan kasih itulah kita mengasihi, karena itu selalu yang saya doakan. Kalau saya berdoa dengan Bu Indah, dengan anak-anak adalah Tuhan, biarlah kami terus mengalami agape-Mu, kasih-Mu, supaya dari kasih itu kami boleh mengasihi dengan kasih Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi pasangan dan anak-anak kita. Kalau sedemikian rupa Allah mengasihi kita, nikmati kasih itu. Nah memang Pak, kalau saudara bertanya, Pak, caranya bagaimana supaya saya bisa mengasihi pasangan saya dan anak-anak? Caranya adalah saudara harus menikmati, mengalami akan kasih ilahi, mengalami akan agape-nya setiap hari. Saudara tidak kehausan, saudara tidak kekeringan akan kasih. Pak, saya ini marah dengan suami saya marah dengan istri saya jengkel, saya tidak puas. Saudara sebetulnya juga sedang jengkel dan marah dan tidak puas dengan Bapa di surga. Dan saudara tidak menikmati kasihnya, saudara tidak menikmati penerimaannya. Kalau saudara menikmati akan kasihnya, niscaya, bahkan kasih itu akan meluap. Saudara punya makanan, kalau saudara udah kenyang, makanan itu saudara akan bagikan kepada yang lainnya. Tapi kalau saudara kelaparan, saudara sudah 2 hari tidak makan, ada satu makanan kecil, saudara akan pegang gitu. Enggak, saya tidak akan berikan kepada orang lain, karena saya sendiri lapar. Demikian juga dengan prinsip kasih. Sama, kalau Allah sedemikian rupa mengasihi kita, marilah kita juga harus saling mengasihi. Dalam konteks ini, pasangan kita dan anak-anak kita haruslah menjadi yang pertama, orang-orang pertama, terutama pasangan. Maafkan saya katakan begini, jangan sampai kita mengabaikan pasangan demi anak-anak. Itu sebuah kesalahan. Jangan sampai kita mengabaikan pasangan demi anak-anak. Itu sebuah kesalahan. Bukan berarti anak-anak diabaikan. Karena kadang-kadang begini, saya ketemu dengan orang-orang yang lalu menceritakan pada anaknya, ya papa mengasihi kamu, tapi mamamu begini, papamu begini. Seakan-akan begini, papa mengasihi kamu, tapi papa tidak mengasihi ibumu, mamamu. Papa mengasihi kamu, tapi mama tidak mengasihi ayahmu. Seakan-akan kita katakan begitu. Tidak bisa. Hal yang pertama yang harus menjadi mengalami kasih kita adalah pasangan kita. Lalu bersama-sama dengan pasangan kita mengasihi akan anak-anak kita. Yang berikutnya, ya, kasih tanpa terbatas. Lalu yang berikutnya adalah pengampunan dan melupakan. Ya, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan mengelemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Kalau kita mengalami pengampunan Tuhan yang berlimpah-limpah, Dia membuang semua kesalahan kita. Dia menghapuskan kesalahan kita, melemparkan jauh-jauh. Hal yang sama yang harus kita lakukan setiap hari kepada pasangan kita dan kepada anak-anak kita. Kita harus mengampuni dan membuang jauh-jauh kesalahan kita.
Jangan katakan aku masih ingat kesalahan yang kamu lakukan 5 tahun yang lalu, itu masih terngiang-ngiang di telingaku, apa yang kamu ucapkan itu masih berbicara setiap hari. Jangan katakan begitu, itu tidak baik, itu menyakitkan. Aku masih punya mimpi buruk terhadap dari perlakuanmu. Kamu melakukannya 10 tahun itu seperti baru tadi malam. Wah, kita mendramatisir seperti itu. Bapak, Ibu, dan semua saudara, janganlah kita seperti itu. Kalau kita mengalami penebusan, pengampunan yang daripada Kristus, Tuhan, terima kasih. Dia bahkan mengampuni, menghapuskan, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Tuhan tidak ingin mengingatnya, dan Tuhan tidak ingin melihatnya kembali. Hal yang sama kita lakukan ke dalam pasangan kita. Yang berikutnya adalah kesepakatan. Kesepakatan. Abaikanlah hal-hal kecil yang seringkali tidak terlalu berarti, hanya pilihan-pilihan, diskusi yang sebetulnya padang seringkali kita ribut hanya karena tidak sepakat terhadap hal-hal kecil, pilihan tanggal, pilihan warna, pilihan jam, pilihan makanan, semuanya. Belajarlah mengabaikan hal-hal kecil demi kesepakatan. Karena kesepakatan dalam konteks suami istri itu sangat amatlah penting. Seandainya kita harus memilih dan kita katakanlah harus mengabaikan pilihan yang lebih baik demi kesepakatan, saya memilih yang sepakat. Seandainya pilihan kita tidak sempurna, tapi kalau itu sepakat dengan suami dan istri, saya memilih kesepakatan. Kalau menurut saya, oh ini yang dipilih istriku, ini tidak bagus. Kadang-kadang saya memilih untuk sepakat dengan apa yang dipilihkan istri dan anak-anak dan mengabaikan pilihan saya, pilihan kita sendiri. Nah, yang terakhir, komponen kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan berkomunikasi. Saya membahasnya di dalam harmoni keluarga, itu seri komunikasi mungkin 8 kali. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di harmoni keluarga atau di TikTok saya juga ada, meskipun hanya singkat-singkat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita harus cerdas berkomunikasi? Karena dalam rumah tangga 90% yang kita lakukan komunikasi. Komunikasi verbal, bahasa ucapan, bahasa tubuh, bahasa wajah, bahkan ketika kita diam pun sebetulnya kita berkomunikasi. Kalau kita diam dan raut muka kita itu tidak menyenangkan, kita sedang mengirim pesan kepada pasangan kita, aku tidak suka dengan kamu. Kalau kita diam dan raut muka kita betul-betul lalu menunjukkan tidak suka, sebetulnya kita sedang mengirimkan pesan kepada dia, aku tidak suka dengan kamu hari ini, aku jengkel, meskipun kita diam. Jadi sebetulnya 90% lebih yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga adalah berkomunikasi. Nah, kalau kita tidak cerdas berkomunikasi, malapetaka yang terjadi. Setiap pembicaraan akan berujung keributan dan perkelahian. Dari pembicaraan yang menenangkan, lalu tensi naik, emosi naik, pilihan kata-kata, volume menjadi makin keras, pilihan kata-kata menjadi semakin tajam, dan sebagainya. Nah, saya sampaikan dengan singkat. Yang pertama, dalam kecerdasan berkomunikasi, nah, hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, itu poinnya. Yang pertama adalah cerdas mendengarkan. Cerdas mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik dan jangan berbicara sampai yang lain selesai berbicara. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, nah ini yang sering kita lakukan. Membantah di tengah jalan, menyela di tengah pembicaraan, nggak bisa begitu. Pasangan kita belum selesai ngomong, kita bantah, kita sela, kita sanggah. Kalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itu adalah kebodohan dan kecelaannya. Siapa yang bodoh? Yang menyela, yang menyanggah, itu yang bodoh. Nah, kita mengatakan begitu. Saudara-saudaraku yang kekasihi, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi seringkali katakan kita mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk membantah.
Ucapkan dalam hati saudara, ucapkan dalam mulut saudara, mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk membantah. Izinkan dan minta pasanganmu menyelesaikan yang apa yang ingin dia sampaikan. Jangan disanggah, jangan di stop. Biarkan dia selesai semuanya dan kita harus mendengarkan, kita harus mengkonsentrasikan. Kita harus konsentrasi mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk memahami apa yang disampaikan. Bahkan kadang-kadang kita lakukan, oke, saya paham. Maksudmu seperti ini. Ya, maksudmu seperti ini untuk menarasikan ulang, mendeskripsikan ulang. Jadi memahami, jangan membantah, mendengar untuk memahami. Biarkan, mintalah pasanganmu berbicara sampai selesai. Lalu kita katakan, oke, aku paham. Mendengarkan dengan penuh empati, mendengarkan dengan penuh konsentrasi, jangan mendengarkan sambil pegang HP, lalu ketawa-tawa sendiri. Itu kita tidak menghormati pasangan kita. Kerahkan seluruh indera saudara, kerahkan seluruh bahasa wajah saudara, mimik saudara, kerahkan seluruh bahasa tubuh saudara untuk mendengarkan. Jangan lakukan yang lain. Jangan lakukan sambil nonton HP. Jangan lakukan sedang sambil remote TV. Itu sama saja kita tidak menghargai akan pasangan kita. Kita tidak menghargai apa yang dimaksudkan oleh pasangan kita. Fokus mendengar, kerahkan. Memang orang lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Orang lebih suka ngomong dari mendengarkan. Nah, ini dibalik. Kecerdasan utama dalam komunikasi adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan utuh. Mendengarkan dengan utuh apa yang disampaikan oleh pasangan kita, memahaminya. Yang kedua, kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan berbicara. Ya, kecerdasan berbicara. Berbicara dengan pilihan kata yang baik, dengan emosi yang positif, itu bisa dilakukan. Tanpa marah, ya, tanpa marah. Kita tidak harus marah-marah. Kita menyampaikan maksud kita dengan baik, pilihan kata yang baik, dengan emosi yang positif. Semua lakukan begitu. Nah, itu namanya emosi negatif. Itu terpancar dari wajah saudara. Semangat sih, tapi itu semangat negatif. Kita menyampaikan dengan emosi yang negatif. Oh, kita harus begini. Oh. Atau kita bisa, oh, kita harus begini nih. Ya, kita akan lakukan ini. Nah, saudara bisa lihat perbedaannya antara emosi yang positif dan emosi yang negatif. Nah, ketika saudara bicara, pilihlah kata-kata yang baik. Lalu begini, kalau saudara sedang jengkel, masih jengkel dan masih marah, saya anjurkan, diam dulu. Karena kemarahan itu terkuat, akan terlempar, akan terwujud dalam nada dan raut muka saudara. Jadi kalau saudara mau bicara, pastikan hati saudara beres. Karena apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Tidak bisa diingkari. Kalau raut wajah saudara itu emosinya negatif, pasti dalam hatimu ada ketidakpuasan, ada kemarahan, ada kejengkelan. Oh, nggak bisa, maksudku baik. Nggak bisa. Yang keluar dari ini, itu keluar dari hati. Itu tidak bisa ditipu. Orang akan menangkapnya, dan yang ditangkap orang itu selalu benar. Jadi hati-hatilah dalam berbicara. Pilihlah, pastikan hati saudara beres. Kalau sedang jengkel, jangan berbicara. Ya, saudara sedang marah dengan anakmu. Sini. Oh, papa tidak suka dengan kamu lakukan kamu gini, kamu melanggar dan sebagainya. Itu energi negatif. Alih-alih anakmu mendengarkannya, anak-anak akan merespon dengan hal yang negatif juga. Yang berikutnya adalah waktu. Ya, perkataan yang disampaikan tepat pada waktunya. Ya, alangkah seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang tepat pada waktu yang tepat itu seperti apel di pinggan perak. Saya suka ungkapan itu. Pilih waktu yang tepat.
Ya, kalau saya kadang-kadang kalau mau bicara dengan anak saya tanya, sorry, Papa ingin bicara dengan kamu, apakah waktunya tepat atau tidak? Papa sedang, sorry Pak, aku sedang sibuk, oke. Ya kita akan ambil waktu yang kamu sudah oke. Jadi hargailah. Kalau saudara punya anak, apalagi yang sudah menginjak remaja, hargailah privasi mereka. Tanyalah, apakah ini waktu yang tepat? Kalau Papa ingin bicara dengan kamu. Kalau dia kata, aku sedang tidak ingin mendengarkan dan sebagainya, ya sudah. Jangan pasal, duduk sekarang juga, Papa mau bicara. Saudara bicara, tapi dia tidak mendengarkan. Percayalah. Saudara duduk sekarang juga, Papa mau bicara. Dia akan duduk dan di depan saudara, tapi telinganya kemana-mana. Dia tidak akan mendengarkan. Ya, jadi kecerdasan mendengar, kecerdasan berbicara, dan kecerdasan waktu meminta maaf. Yang terakhir adalah meminta maaf. Jika salah, mintalah maaf. Ya, akuilah. Jika ada salah, akuilah dan minta maaf. Ya, kalau saudara minta maaf itu bukan menunjukkan kekerdilan saudara, tetapi kalau saudara minta maaf itu menunjukkan kebesaran hati saudara. Saya berharap firman ini akan menolong kita semuanya. Sebelum kita akan bersama-sama belajar melanjutkan lewat pertanyaan-pertanyaan, saya ingin ajak Bapak Ibu semuanya berdoa. Ya, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita lanjutkan. Mari kita minta anugerahnya, minta pertolongan Tuhan, minta Roh Kudus. Karena seringkali kita tidak mampu. Bapak Surgawi, kami sadar betapa rapuhnya kami. Sebagai suami, sebagai istri, kami sadar betapa rapuhnya kami. Seringkali kami emosional, seringkali kami kacau, seringkali kami mau menang sendiri, seringkali kami mengutamakan ego kami, seringkali kami, Tuhan, kami betul-betul ada banyak kegagalan, banyak hal yang menyakitkan yang kami ucapkan, kami lakukan kepada pasangan dan kepada anak-anak. Malam hari ini, ampuni kami. Kami butuh kasih karunia untuk kami memulihkan keluarga kami. Rubah kami. Rubah kami. Rubah kami. Masing-masing berdoa. Bukan berdoa Tuhan, rubah suamiku, rubah istriku, rubah anakku. Yang perlu kita doakan adalah Tuhan, rubah aku. Ajari aku untuk bertobat. Ajari aku untuk memiliki pikiran yang baru. Ajari kami untuk kami hidup dalam pertobatan, lebih dalam dan lebih sering. Dan biarlah kami boleh mengalami pemulihan yang daripadamu. Pulihkan kami dengan pengampunan-Mu, pulihkan kami dengan penerimaan-Mu, pulihkan kami dengan kasih-Mu yang ajaib itu. Dan biarlah lewat kehidupan kami yang dipulihkan, pemulihan itu juga boleh bekerja dalam kehidupan rumah tangga kami. Boleh bekerja juga dalam kehidupan anak-anak kami. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami semuanya. Supaya kuasa pemulihan, kuasa kasih, kuasa pengampunan, itu boleh bekerja di dalam kehidupan kami semuanya. Ampuni kami. Ampuni kami. Kalau seringkali kami terluka dan kami melukai. Kami tersakiti dan kami juga menyakiti. Roh Kudus, tolong. Roh Kudus, tolong. Biarlah ada pemulihan. Biarlah ada terobosan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehingga pemulihan keluarga, suami istri, orang tua anak, itu boleh terjadi. Berdoa sekali lagi untuk setiap anak-anak, Roh Kudus tolong jamah hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan jawab beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, saya akan
mencoba menjawabnya. Saya berharap ini akan menolong kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ini dari radio, pertanyaan dari radio, ya, dari Maluku, dari Bapak Jeffrey. Bagaimana jika kami sudah menikah 15 tahun, namun konflik terus-menerus terjadi terus-menerus? Saya sudah mencoba mengalah, memahami, dan mencoba menyelesaikan, namun konfliknya berganti dan melebar ke yang lain. Saran dan masukan apa menurut Bapak Ibu malam ini buat kami? Baik, Bapak Jeffrey. Jadi saya tidak tahu persis problem apa yang muncul, tapi begini, prinsip dari pemulihan penyelesaian konflik adalah begini. Jadi saya bukan kita, ya, awal pemulihan, perubahan harus dimulai dari saya. Perubahan, perbaikan dimulai dari saya. Ya, misalkan begini, saya konflik dengan Bu Indah, ya Bu Indah selalu melakukan gini. Nah, kalau saya berubah, saya pulih, apa yang dilakukan Bu Indah itu tidak akan memicu konflik dalam hidup saya. Jadi saya menganjurkan begini, kita harus selesai dengan diri kita selesai dengan ego kita, sehingga katakanlah bahkan seandainya nih, kita direndahkan oleh pasangan kita tidak punya masalah. Perubahan dan perbaikan dimulai dari saya. Tentu pada waktu langkah-langkah selanjutnya kita bisa berkomunikasi, tapi seandainya pasangan kita belum berubah, kalau kita sudah berubah, niscaya karena gini kan, kalau dua-duanya belum berubah, ada satu konflik kecil akan meledak, satu konflik kecil meledak. Tapi kalau yang satu sudah berubah, meskipun ini masih berkonflik, ini tidak akan menimbulkan banyak masalah. Dan saya percaya perubahan itu akan menular, buah itu akan menular. Kalau kita berubah, niscaya pasangan kita akan berubah. Jadi bagaimana Pak untuk bisa menyelesaikan konflik? Mulailah perubahan itu dimulai dari saya, bukan dari kita, bukan dari kita. Kalau kita kan begini, ya saya nunggu suamiku, saya nunggu istriku. Kalau dia mau berubah, aku berubah. Nah itu tidak pernah terjadi. Jadi perubahan dimulai dari saya, bukan dari kita. Dari Bojonegoro, dari Ibu Amelia. Saya sudah kesekian kali mendengarkan seminar online ini. Terima kasih, Ibu. Saya mau bertanya, bagaimana jika suami tidak punya inisiatif untuk memperbaiki kesalahan? Konflik yang sudah terjadi atau sering terjadi. Suami santai-santai saja, merasa tidak bersalah. Ya, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau saya mau respon, bisa memanas dan meradang. Apakah saya yang harus mengambil langkah cerdas seperti yang materi yang Bapak sampaikan? Karena sebenarnya saya menahan di hati ini sudah tidak kuat seperti bisul yang hanya menunggu pecah. Terima kasih. Nah, begini. Juga sering saya katakan begini, kasih itu esensinya hanya satu, berkorban. Ya, kasih itu esensinya hanya satu. Istri saya tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. Jadi kalau kita mengasihi dan hanya satu orang yang saudara paling kasih di muka bumi, maafkan saya ya, orang yang paling saudara kasih di muka bumi hanya satu, bukan yang lainnya, yaitu pasanganmu. Ya, bukan kita mengasihi teman gereja kita mengasihi teman pelayanan, tapi pribadi yang harusnya paling kita kasihi dalam urutan yang pertama adalah pasangan, lalu anak-anak, lalu baru rekan-rekan gereja. Nah, kasih itu esensinya berkorban. Jadi kepada Ibu Amelia, menerima apa adanya, mengasihi, ya kasih itu berkorban, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Nah, ketika kita melakukan itu dan tidak merasa rugi, kita tidak perlu merasa rugi. Bahkan keenakan dia, Pak. Ya, kalau saya mengasihi dia sedangkan dia tidak mengasihi saya, keenakan dia tidak, saudaraku. Kalau kita bisa berkorban untuk istri dan anak-anak kita kepada pasangan kita, itu justru akan memuaskan hati kita. Mari kita rubah paradigmanya. Kasih itu berkorban.
Kalau kita bisa berkorban untuk pasangan kita, kita bisa berkorban seperti yang dilakukan oleh Ibu Amelia, itu akan memuaskan kita. Karena apa? Kita bisa mengekspresikan kasih itu. Kasih sama sekali tidak menuntut. Kalau kita katakan, aku mengasihi pasanganku, makanya kamu harus begini. Itu tidak. Itu bukan kasih. Itu timbal balik. Ya, jadi kita harus memperlengkapi diri kita dengan kasih yang betul tadi dituliskan tanpa batas. Seperti Kristus mengasihi kita. Dari Pak Sudiono di Salatiga, bagaimana jika istri beranggapan bahwa sudah tua, tak butuh lagi mesra-mesraan? Ya, saya sentuh istri, bilang wis tua Pak, rasa koyo cah nom wae. Padahal maksud saya juga ingin menikmati sentuhan dari istri kembali. Sebagai laki-laki, saran apa yang bisa Bapak berikan malam ini ke saya dengan hal yang saya alami? Jadi sebelum saya jawab kepada Bapak Pak Sugiono, ini disclaimer, pengumuman semuanya, bahwa suamimu membutuhkan sentuhanmu. Ya, ini kerinduan suami semua suami, betul ya? Ini kerinduan semua suami, termasuk saya. Loh, Bapak kan manula ya, saya sudah manula, saya sudah 60 tahun, saya perlu sentuhan istri dan saya perlu menyentuh istri. Dalam konteks suami istri, itu adalah hal yang menyenangkan dan hal yang indah. Ya, jadi Bapak Ibu jangan katakan, wah Pak ini kita sudah tua ini. Tidak. Justru semakin tua kita harus semakin karib, semakin intim. Ya, jangan lupa menyentuh suami, istri, Bapak Ibu masing-masing. Nah, kepada Bapak Sudiono yang pertama tentu harus sabar. Komunikasikanlah, ceritakanlah akan seminar ini kepada istri Bapak, lalu ya tetaplah bersikap ramah, ya tetap lalu ya jangan nesu Pak, jangan ngambek ya. Sudah kamu tidak mau menyentuh aku sentuh yang lainnya. Nah, jangan begitu ya, jangan ngambek. Tentu tetap berlakulah dengan sabar dan baik. Dari Mancila, Singapura. Bapak Ibu, saya sudah gagal dalam pernikahan setelah 10 tahun menikah karena suami memilih tinggal dengan wanita lain daripada mempertahankan pernikahannya dengan saya. Ya, maafkan Ibu. Saya bekerja di Singapura untuk menghindar dan menghilangkan kenangan buruk yang pernah saya alami. Anak saya tinggal di rumah orang tua saya dan untuk sementara karena saya butuh mencukupi kebutuhan keuangan, dengan yang Bapak Ibu sampaikan malam ini, apakah langkah saya ini sudah tepat? Dan apakah ada sesuatu yang perlu saya bangun kembali? Mohon saran dari Bapak dan Ibu. Ya, maafkan mungkin jawaban saya tidak bisa memuaskan karena ini sudah 10 tahun dan suami sudah tinggal dengan wanita yang lainnya. Dan sekarang Ibu sebagai orang tua tunggal. Sebagai orang tua tunggal. Bukan berarti saya setuju dengan perpisahan dan perceraian. Bukan berarti saya setuju dengan perpisahan dan perceraian. Seandainya ini belum terjadi, atau hanya terjadi, bahkan saya tetap berdoa, seandainya memungkinkan, lalu satu waktu Tuhan menyatukan kembali, itu bukan hal yang mustahil. Tetapi seandainya itu belum terjadi, tidak usahlah Ibu lalu dikejar oleh rasa bersalah. Tentu Ibu tetap boleh berdoa, Tuhan, seandainya boleh aku ingin ini dipulihkan. Tapi sekarang ini janganlah Ibu dikejar rasa bersalah, fokuslah kepada anak yang Tuhan percayakan. Ya. Kemudian, maafkan kalau jawaban saya tentu tidak bisa komplit dan tidak bisa memuaskan karena tentu ini perlu pendalaman lebih lanjut. Dari Bekasi, dari Immanuel. Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana jika karena faktor tugas pekerjaan, saya sering pindah-pindah tempat bekerja, sehingga rentang waktu bertemu dengan istri dan anak sangat jarang. Boleh dikatakan dalam 1 tahun saya hanya bisa 2-3 minggu saja. Istri sudah sering meminta saya untuk mencari dan pindah pekerjaan lain yang setiap hari bisa pulang.
Sampai sekarang belum ketemu yang pas. Dan saya juga menghitung dalam keuangan karena saya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan. Hal ini sering menjadi konflik di antara kami. Istri mengira saya nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Bisakah Bapak Ibu beri saran? Idealnya memang, idealnya kalau memungkinkan istri dan suami tidak sering berpisah. Nah, saya tetap mendorong ya, seandainya ini masih terjadi, ya Bapak bisa setiap kali video call, setiap kali kontak untuk terus menjaga ya kalau ini masih terjadi. Tapi tetaplah berdoa ya kalau Tuhan tolong, saya percaya sih kalau Bapak berdoa kepada Tuhan dan saya juga mendukung dalam doa, Tuhan akan beri kesempatan, beri pekerjaan yang lain sehingga Bapak bisa berkumpul dengan istri dan anak-anak. Karena itu memang jauh lebih baik. Tapi sementara menunggu hal itu terjadi, usahakanlah menghubungi tiap hari. Sekarang kita mudah video call setiap hari, akhiri hari kita dengan video call bersama, berdoa bersama-sama, itu akan menolong supaya tidak berjarak dan berdoalah supaya ada kesempatan bekerja di tempat yang setiap hari bisa pulang. Dari Bapak Simon di Banyuwangi, bagaimana bisa menerima pasangan tanpa syarat? Karena itu mudah untuk dikatakan, ya Pak, saya sadar itu. Tapi tidak mudah dilakukan, tidak mudah dilakukan. Yang terjadi adalah saling menuntut dan lebih banyak membandingkan dengan orang lain. Yang menurut saya, orang lain itu tidak lebih baik dan tidak lebih ideal. Jika pengalaman dari Bapak Ibu bisa diceritakan supaya saya bisa lebih memahami. Apakah saya pernah merasa tidak puas dengan Bu Indah? Sangat pernah. Dulu sering. Kenapa? Bu Indah itu galak. Ya, Bu Indah itu istri saya. Maksudnya Bu Indah itu istri saya, bukan nama peserta. Ya, Bu Indah itu galak. Bu Indah itu ketus. Bu Indah itu, aduh, kalau dominan, ya dominan dan mendominasi. Ya, nyaris tidak pernah ngalah. Saya mencoba mengalahkan bertahun-tahun, ujungnya saya babak belur dan saya ngalah. Apakah saya tidak pernah membandingkan istri saya dengan yang lainnya? Pernah. Pernah, Bapak Ibu. Aduh, seandainya istriku selembut yang lainnya. Andai kata istriku semanis yang lainnya. Tentu saya tidak bisa menyalahkan. Mungkin Bu Indah juga pernah mengalami hal yang sama. Sampai saya sadar bahwa rumput tetangga sepertinya lebih hijau. Kalau didekati ternyata sama keringnya. Nah, saya belajar, Pak. Saya belajar untuk mengembangkan penerimaan tanpa batas dan tanpa syarat. Nah, ketika saya mencoba mengembangkan itu, ya sudah, saya tidak punya komplain. Dan menurut saya, Bu Indah juga mengembangkan hal yang sama. Bu Indah juga mengembangkan hal yang sama. Ya, dia mengembangkan penerimaan tanpa syarat kepada saya. Ya, jadi Bapak Simon, ya alih-alih saling menuntut, mulailah Bapak untuk mengembangkan penerimaan tanpa syarat. Lebih banyak tersenyum, lebih banyak menerima, niscaya. Perhatikanlah, lakukan saja 2-3 bulan, niscaya. Bapak akan bersaksi dan mengatakan, Pak, sekarang istri saya juga tuntutannya berkurang. Mungkin bukan sempurna, tapi tuntutannya itu berkurang. Kemudian dari Ruth Suryantini, Purwokerto. Terima kasih Bapak Ibu Lukas yang senantiasa membagikan kebenaran firman Tuhan terus-menerus dalam urusan keluarga. Saya diberkati sekali. Terima kasih Ibu. Puji Tuhan. Saya bertanya, bagaimana jika suami saya itu sering komplain, tidak puas dalam hubungan suami istri, dalam kurung seks. Suami bilang saya tidak seperti dulu dan cepat lelah, tidak bisa mengimbangi suami. Suami saya bisa 4 kali dalam seminggu. Dalam seminggu. Ya. Sedang saya sendiri tidak sanggup melayani karena faktor capek, lelah, dengan urusan rumah tangga, urus anak, dan lain-lain. Belum lagi ditambah dengan fase
ada fase sedang tidak ingin melakukannya. Masukan, apakah ada masukan atau solusi? Nah, komunikasi dalam seks itu penting, ya. Ya, Yat Banam Tuan senyum-senyum itu, ya. Yat Banam Tuan seminggu berapa kali? Ini masih muda, ini bisa 5-6 kali ini Yat Banam Tuan. Nah, begini. Perlu komunikasi seks dalam rumah tangga. Suami perlu bertanya, Mama, apa yang Mama sukai? Ya, istri perlu bertanya, Papa, apa yang Papa sukai? Nah, kita harus belajar saling memuaskan satu dengan yang lainnya. Nah, suami biasanya pengen lebih sering dan lebih banyak. Ya, suami biasanya lebih sering dan lebih banyak. Istri saya pernah dinasehati oleh pembina rohaninya yang perempuan. Udahlah, kamu harus begini, harus membekali dirimu dengan ready for use. Siap digunakan kapanpun. Nah, rupanya itu dia praktekkan, makanya saya bahagia. Jadi istri-istri, kembangkanlah satu sikap ready for use. Siap digunakan kapanpun juga. Dalam tanda kutip ya. Digunakan dalam tanda kutip. Karena begini, suami itu kepengennya sadek saknyet. Kepengennya mendadak. Ya, betul ya, ya. Kalau betul, coba mantuk-mantuk ya. Ya, suami itu pengennya mendadak, saudaraku. Ya, istri kadang-kadang perlahan. Nah, itu dua keinginan yang berbeda. Nah, saya mendorong ibu, ya, ibu jadilah wanita yang siap kapanpun juga. Siap kapanpun juga. Nah, kita memang begini nih, kita memang harus menyiapkan diri ya untuk selalu siap, katakanlah dalam berhubungan seks. Ya, kebersihan kita, fisik kita dan sebagainya untuk membahagiakan akan pasangan kita. Dua pertanyaan terakhir dari Marlon Makassar. Bapak Ibu, malam ini saya mau ikut bertanya, bagaimana menghadapi istri yang pemarah dan emosional tinggi? Sepertinya apa yang saya lakukan semua salah. Anak sampai memilih tinggal di rumah neneknya karena tidak betah di rumah dengan sikap istri yang pemarah. Sebagai suami, saya terluka dan kecewa dengan sikap istri seperti ini. Bapak Marlon, saya paham kalau Bapak marah dan kecewa dan terluka. Namun begini, cobalah kembangkan begini. Cobalah kembangkan ya kalau memang istri Bapak itu emosional dan pemarah dan sangat sangat emosional sekali, cobalah kembangkan satu sikap ya, berdoa, kita renungkan akan kasih Allah sehingga kita dipenuhi, sehingga kita menjadi pribadi yang pemaaf dan penerima. Jangan imbangi sikap emosional dan marahnya pasangan kita dengan sikap yang sama. Apalagi terluka. Kadang-kadang begini. Terluka itu sebuah pilihan. Apakah saya memilih terluka atau tidak? Atau saya memilih untuk memulai membangun pemahaman dan penerimaan dan kesabaran. Memilih membangun penerimaan, pemahaman, dan kesabaran. Saya mendorong Bapak Marlon, ya jangan memilih untuk terluka dan kecewa, meskipun saya paham, apalagi sampai bahkan anak pun pindah ke rumah nenek. Tapi cobalah, kasih itu memahami, kasih itu murah hati, kasih itu pemaaf, kasih itu berkorban. Nikmatilah dan renungkanlah dan fahamilah kasih Allah setiap waktu, supaya dari hidup kita itu bisa mengalir kasih. Yang terakhir, dari Ibu Esther Malang. Bapak Ibu, adakah ukuran ideal berapa kali sebenarnya harus berhubungan intim dengan pasangan? Aduh, berapa kali sebaiknya hubungan intim dengan pasangan? Karena perbedaan mood saya dan suami menjadikan ini konflik. Belum lagi jika suami tidak menyenangkan, menjadikan hati saya tidak mood. Belum lagi hal-hal lain-lain yang mempengaruhinya. Nah, moodnya tidak bersamaan. Kalau Bapak Ibu tanya, berapakah idealnya seminggu 2 kali? Susah bagi saya menjawabnya. Tapi kalau saya lihat dari pembacaan-pembacaan yang saya coba ikuti,
Kalau orang seumuran saya, umur 50 sampai 60, 2-3 kali seminggu sepertinya itu merupakan hal yang normal. Ya, sejauh yang saya tahu hubungan seks itu menyehatkan. Itu membakar banyak sekali kalori. Itu melepaskan stres. Itu menaikkan imun. Itu menaikkan imun, melepaskan stres, membakar kalori. Jadi jadikanlah hubungan seks sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana berapa frekuensinya? Nah, buatlah kesepakatan dengan istrimu. Nah, kadang-kadang begini, memang kalau istri dalam berhubungan seks butuh mood yang baik. Suami itu seperti lembu bertanduk. Oh, mau moodnya jelek, mau moodnya baik, kalau udah kepengen ya kepengen gitu aja. Ya, kalau udah kepengen bisa setengah jam sebelumnya marah dengan istrinya belum pulih, lalu minta berhubungan. Itu sangat mungkin. Dari mana saya tahu? Karena saya sering melakukannya. Maafkan saya. Ya, kadang-kadang saya punya pikiran seperti itu. Nah, memang ada perbedaan. Ada perbedaan. Jadi, bapak-bapak, kalau mau ada kepengennya, jaga mood istrimu. Jaga mood istrimu. Belikan dulu martabak Bandung. Belikan apa yang menyenangkan hatinya. Malamnya baru minta. Jangan rusak moodnya. Nah, sebaliknya, ibu-ibu, perhatikan bahwa suamimu itu bisa minta tanpa mengendalikan, tanpa memahami mood. Jadi jadilah istri yang selalu siaga. Kan ada suami siaga ya, tapi ini istri siaga. Ya, dan sekali lagi dalam kehidupan kekristenan, seks itu bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang haram. Justru itulah kesenangan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya justru mendorong dibangun, dibangun. Artinya gini, konstruksi dalam berhubungan seks itu dibangun, dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai itu terabaikan, karena biasanya terutama para laki-laki kalau saluran ini terhenti dan terhambat, itu akan gampang marah, itu akan gampang emosional. Jadi kadang-kadang saya mudah sekali kalau ada laki-laki yang moodnya tidak baik, oh ini mungkin tadi malam tidak selesai nih urusannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap malam hari ini akan menolong kita semuanya. Saya percaya Roh Kudus akan terus memberi kita pengertian dalam segala hal. Maaf seandainya tidak semua jawaban saya dan apa yang saya sampaikan itu bisa memuaskan kita, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang lainnya. Saya kembalikan kepada Pak Budi atau Mas Anton. Silakan.